Wednesday. Aku setuju untuk kembali. Benar Kecing Man. Green Snake sudah memilihmu sejak 5 tahun lalu. Akhirnya kau setuju dengan kehadiranmu, film ini. Pasti akan membawa kita ke puncak kesuksesan lagi. Puncak apa lagi yang bisa kuraih? Aku percaya kau pasti bisa memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. TAPI. Kenapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Karena dulu demi kamu. Aku membuat Boogeyman keluar dari industri ini selama lebih dari 5 tahun. Sekarang kau sudah menjadi kandidat utama untuk Green Snake. Bisa dibilang keinginanmu sudah tercapai. ternyata membuatku keluar adalah untuk dia. Ah sudahlah, sekarang kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Aktor terbaik Wen. Pielemo. Beri aku beberapa hari lagi. Aku sudah berjanji padamu. Pasti akan datang. Acen. Aku menang penghargaan, lihat, aktris terbaik Golden Horse. Kenapa kamu masih tidak menyukaiku? Nafsu bagai api, dunia bagai penjara. Jika kau tulus, harus lepaskan nafsu, putuskan keterikatan. Aku bisa menerimamu sebagai pasangan. Tapi harus patuh 3 pantangan. Aku baru bisa benar-benar mencintaimu. Tidak masalah 3 pantangan, 10 pun tidak apa. Pertama, keluar dari dunia hiburan, lepaskan belenggu ketenaran. Kedua, memutar tasbih hingga mengkilap, setiap hari berdoa hingga tangan hangat hati tenang. Ketiga, menyalin Heart Sutra 1000 kali. Sebagai bukti ketulusan. Sekarang, 2 yang pertama sudah kulakukan. Heart Sutra sudah kusalin 999 kali. Tinggal sekali lagi. Aku bisa memaafkan kebohonganmu sebelumnya. Asalkan sekarang dan selanjutnya, kau tulus padaku. Acen, apakah kau merindukanku? Tentu. Oh ya, aku menjadi kandidat utama Green Snake kali ini. Pulang ke Indonesia kali ini khusus untuk audisi. Ini semua berkat Acen. Aku tidak membantu banyak, ini semua hasil usahamu sendiri. Siapa dia? Oh ternyata senior Gu, katanya 5 tahun lalu. Kau keluar dari dunia hiburan, ternyata untuk menikah dengan Acen. Kalau menurutku, hubunganku dengan Acen itu tipe yang sangat dekat. Hubungan mantan. Apa? Acen, bukankah ini foto kita dulu waktu pergi ke pemandian air panas pribadi? Aku rindu masa itu. Ini kan minyak pijat yang kuberikan 6 tahun lalu? Kenapa kamu tidak pernah menggunakannya? Jangan-jangan kamu menunggu aku kembali untuk memakainya? Jangan sembarangan menyentuh barangnya. Bukankah sudah kuperingatkan kamu? Jangan sembarangan menyentuh barangku. Jadi sebelumnya, kamu melarangku menyentuh barangmu. Bukan karena keserakahan atau kebencian, tapi karena ini pemberiannya. Benar kan? Jangan berpikiran macam-macam. Kalian baru saja berciuman. Masih bilang jangan berpikiran macam-macam? Jingjing sudah keluar negeri sejak usia 17 tahun. Mendapat pendidikan barat, jadi lebih terbuka. Kamu menuduh dan memfitnah hubungan kami seperti ini. Sungguh tidak pantas. Di mana sopan santun seorang pertapa? Sudah, jangan bertengkar. Acen, bisakah kamu membantuku mempersiapkan dialog untuk audisi besok? Aku sedikit gugup. Baik.
Biksu, buka matamu dan lihat aku. Aku tidak percaya. Matamu kosong. Ular hijau. Jangan seperti ini. Senior, jangan pergi. Aku tahu, meskipun sekarang kamu sudah tua. Dan tidak banyak yang mengenalmu. Tidak seperti aku, aktris yang sedang populer. Tapi setidaknya kamu pernah bermain beberapa tahun. Lebih baik tinggal dan memberiku petunjuk. Tidak perlu. Akting genit seperti ini tidak bisa kuajari. Gu Kingman. Seorang pertapa harus suka menolong. Jingjing meminta petunjukmu. Maka tinggallah di sini. Baik, aku ingin lihat sampai seberapa jauh kalian bisa bertindak tak tahu malu di depanku. Biksu, kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Senior Gu, menurutmu akting kami bagaimana? Ular hijau bukan begitu cara memerankannya. Dia menggoda bukan genit. Ini memikat bukan menyerang. Kamu mengubah nafsu jadi vulgar. Mengubah godaan jadi cengeng. Sorot matamu tidak hidup. Gerakanmu tidak terkendali. Selain menempel, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu. Dia adalah Fahai, bukan bajingan. Baru disentuh sedikit langsung jatuh hati. Akting tanpa jiwa itu mediocre, menggoda tanpa kendali itu vulgar. Yojing, adegan ini kau perankan dengan sangat vulgar. Gu Kingman, aku minta saranmu. Bukan memintamu memarahi Jingjing. Kamu ini orang yang berlatih spiritual. Kenapa begitu suka berkata kasar? Sudahlah, aku lelah. Achen, ini kamarmu kan? Aku ingin tidur. Baik. Shen Yuchen, kau mengizinkannya? Dia tidur di kamarmu. Senior Gu, kenapa buru-buru? Aku takut gelap. Harus dipeluk Achen baru ada rasa aman. Dari kecil kami selalu seperti ini. Bertahun-tahun. Kau selalu menolak tidur sekamar denganku. Kau bilang, nafsu dunia seperti banjir dan binatang buas. Jika tidak dikendalikan, akan menenggelamkan segalanya. Tapi sekarang kau mau melanggar aturan untuknya? Dia takut gelap karena hantu dalam hatinya belum hilang. Aku membantunya tidur. Hanya untuk melindunginya. Bagaimana aku bisa memilih kedamaian dan membiarkannya menderita? Tapi yang akan menikahimu adalah aku. Dia juga mantanmu. Cukup. Jangan terus mengganggu. Hubunganku dengan Jingjing berawal dari perasaan, berakhir dengan sopan santun. Jangan kau bawa pikiran kotor dan jahatmu itu ke dalam hubungan kami. Baik. Sangat baik. Aduh Achen, aku benar-benar ingin tidur. Baju tak menutup tubuh, hati tak menutup nafsu. Kau lupa apa yang kukatakan? Satu pikiran duniawi muncul, ribuan nafsu membakar. Kau berpakaian seperti ini, ingin melanggar aturan? Po Jie, kenapa kamu tidak lihat? Dia yang pakai baju terlalu seksi. Kebetulan, aku ada hal untuk memberitahumu. Jingjing akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kenapa? Ini rumah kita berdua, bukan miliknya. Dulu dia pernah berharap untuk hidup sederhana. Tapi karena kuliah di luar negeri, tidak bisa terwujud. Sekarang dia kembali, aku harus membalas hubungan sebelumnya. Ya, aku juga ingin ikut kakak Chen.
belajar agama bersamanya. Lalu aku apa? Hanya badut yang bisa kamu ambil sesuka hati? Dan buang seenaknya? Sudah, jangan cengeng. Ini sudah diputuskan, ayo makan. Jangan bicara saat makan atau tidur. Kamu lupa? Acen, jeruk ini manis, coba. Sekarang kamu belajar agama apa? Metode selingkuh di depan istri sah. Kenapa kamu harus berkata kasar? Makan buah saja, perlu heboh? Sudah kubilang. Dia besar di luar negeri, wajar jika kurang sopan. Jangan terlalu cerewet. Acen, coba yang ini. Ini makanan favoritku. Dia tidak bisa makan itu. Nona Gu, kenapa? Dulu kakak Acen. Saat bersamaku, ini makanan favoritnya. Benar kan, Acen? Ayo makan. Shen Yu Chen. Dulu saat aku sakit, sup ayam yang dibuat pembantu, aku hanya minum seteguk. Kamu langsung memecahkan mangkuk. Bilang, aku tahu dasar sup ada tulang ayam, daging itu pantangan besar. Mengkritikku tidak bisa mengendalikan diri, bagaimana bisa belajar agama? Kamu bahkan menghukumku, berlutut di kuil selama 3 hari. Sampai aku pingsan, baru melepaskanku. Sekarang demi dia, daging berlemak besar ini, kamu telah begitu saja. Semua hukum kosong. Daging atau sayur hanya dalam pikiran. Dia ingin memberi. Aku terima. Ini juga membantu Jingjing belajar. Maaf, Senior Gu. Aku terlalu sibuk mengambilkan kakak Chen, sampai lupa kamu. Kamu, ambilkan Nona Gu semangkuk sup. Ya. Nyonya Gu. Nona Gu, silakan minum sup. Letakkan saja, aku tidak suka daging. Nona Gu, tolong, minumlah sup ini. Sup anjing ini, aku yang suruh pembantu. Sudah direbus selama 4 jam, enak tidak? Kok bisa kamu tega banget? Jangan bilang aku orang yang taat beragama. Orang biasa aja nggak boleh minum sup daging anjing. Kata Buddha, semua makhluk punya nyawa. Minum segelas ini, bisa-bisa jadi dosa seumur hidup. Kamu berisik banget. Wajahku. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi supnya terlalu panas. Wajah Nona Gu bakal tetap ada bekas lukanya. Terima kasih. Jingjing punya gangguan bipolar. Makanya dia datang belajar agama Buddha sama aku, biar bisa mengendalikan diri. Kamu gak seharusnya ganggu dia. Kalau nurutin dia, gak bakal ada akibat begini. Tapi aku cuma ngomongin kata-katamu. Lagi pula, yang kena air panas itu aku. Yang bakal ada bekas luka juga aku. Kok kamu masih belain dia? Jingjing udah sangat menyesal. Dia lagi cari-cari cara buat ganti rugi ke kamu. Di depan dia, tolong kendaliin emosimu. Kakak Gu, aku nggak sengaja. Aku nggak bisa ngontrol. Imasake. Aku masak sup baru khusus buat minta maaf sama kamu. Sekalian buat nambahin nutrisi kamu. Sup daging anjing lagi? Masa sih? Kamu kan udah sangat benci itu. Aku mana mungkin sengaja langgar pantangan kamu. Kali ini, aku masak sup. Apa ini? Kok amis banget? Ini sup tali pizza. Aku tanya banyak orang. Katanya ini resep tradisional buat nambah darah. Aku beneran tanya banyak orang.
Aku juga khusus kumpulin 99 tali pusat segar. Lalu aku rebus jadi ekstrak ini. Cepat diminum. Jauhkan itu dariku. Kakak Gu, kamu masih belum maafin aku ya? Aku beneran pengen minta maaf sama kamu. Kamu pura-pura baik buat siapa? Kamu tahu nggak? Berapa susah payah Jingjing buat masak sup ini? Kamu mau sia-siain jerih payah dia? Aku nggak mau minum. Kalau nggak minum berarti belum maafin aku. Chen, apa kakak Gu sebenarnya benci banget sama aku? Aku benar-benar ingin meminta maaf padanya. Bukan salahmu. Dia keras kepala, selalu bertindak semaunya, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dulu sudah kubilang, tidak ingin terlibat urusan duniawi. Dia malah memaksakan diri. Diusir pun tidak mau pergi. Kamu minum atau tidak? Ini adalah niat baik Jingjing. Kamu tidak minum. Harus minum. Chen, dia kenapa lagi? Tidak ada hubungannya denganmu, tubuhnya memang lemah. Gu Kingman. Cintamu selama bertahun-tahun ini lebih konyol dari latihan Shen Yuchen. Kamu mau pergi kemana? Jingjing masih menunggumu. Shen Yuchen. Sebelumnya, aku terlalu terobsesi padamu. Tenang saja. Tidak perlu kamu usir. Aku akan pergi. Kenapa dia berbeda dari sebelumnya? Chen. Sudah kukatakan. Jangan ganggu aku saat aku bermeditasi. Aku tidak sengaja, hanya melihatmu belum makan seharian. Aku sedang puasa. Jangan ikut campur. Keluar. Aku segera pergi. Chen. Jangan marah padaku, ya? Tolong jangan marah padaku. Aku sudah melihat tulisan sutra hatimu. Setelah kamu melakukan semua yang kukatakan, biar aku lihat ketulusanmu. Aku pasti akan baik padamu. Nanti, kamu akan menjadi Nyonya Shenku. Aku akan mengadakan pernikahan megah untukmu. Benar atau tidak penting lagi. Lagi pula sutra hati tinggal satu kali lagi. Setelah selesai menyalin, berarti sudah selesai juga obsesiku padamu. Baik, aku akan menulis yang terakhir. Ini 1000 sutra hati. Terakhir. Hari ini pergi ke toko Zenwei, ambil kue. Antarkan ke alamat yang kukirimkan. Ini mendesak, harus sampai malam ini. Tapi toko itu di kota sebelah. Perselen. Kakak Jing cantik nggak? Cantik. Ayo, kita minum lagi untuk kakak Jing, ayo. Beli kue aja lama banget. Jingjing udah nunggu lama. Jingjing. Kue buat kamu. Chen, kamu yang paling baik. Makasih ya. Jadi urusan darurat yang kamu bilang itu cuma buat ngadain pesta pulang buat Yoji? Senior Gu, akhirnya kamu datang. Sekarang semua udah pada kumpul, yuk kita main game. Biar suasana makin seru. Oak. Boleh, mau main apa aja terserah kamu. Kita pakai tasbih ini buat main, tepuk berganti. Yang kalah harus memilih orang di sebelah kirinya untuk dicium.
Oak. Senior Gu, kamu ikut main juga dong? Game kamu ini agak keterlaluan ya. Senior Gu, jangan terlalu kaku dong. Kita semua udah dewasa, cuma main game buat senang-senang aja. Iya kan? Baru gini seru. Jingjing mau main apa? Ya main itu. Hari ini pesta buat dia. Semua terserah kamu. Karena semua udah siap, yuk pada tempat. Ayo mulai. Ayo Jingjing. Semua terserah kamu. Kalau gitu, cium aku. Di sini aja. Terserah kamu. Cium, cium, cium. Sayam dong. Cepetan, berani-beraninya ganggu cewek gue. Kamu siapa? Berani-beraninya mukulin gue. Emang buat mukulin kamu. Song Yu, kok kamu bisa datang? HMPH, kalau gue nggak dateng, gue nggak bakal tahu kamu selingkuh. Di belakang gue. Awas ya, kalau masih berani mukulin, gue lapor polisi. Kamu siapa sih? Kamu tahu nggak hubungan gue sama dia? APA. Apapun hubungan kalian, nggak boleh main tangan. Gue sugar daddy-nya. Gue udah ngeluarin miliaran buat kamu selama ini, kamu malah bercinta dengan si tampan ini ya? Aku kasih tahu, memukulmu itu masih ringan. Kalau kau terus mengoceh, aku banakau. Pergi sana. Shin Yuchen, tulang aku. Berhenti. Bagaimana caranya kau bisa melepaskannya? Hahaha. Lepaskan dia. Baik, datang sini. Minum semua bir di meja ini, aku akan melepaskannya. Baik. Kau pernah bilang, bir masuk tenggorokan bisa menghangatkan badan, tapi masuk hati bisa mengacaukan pikiran. Itu larangan besar. Tapi hari ini kau melanggarnya untuknya. Lambungmu tidak baik, jangan minum seperti ini. Jangan pedulikan aku. Acen. Kau mau minum sampai mati? Bir sudah habis. Kita bisa pergi sekarang? Tunggu sebentar. Aku sudah bilang kalian boleh pergi? Haha, mau pergi boleh saja. Kembalikan uang yang sudah aku keluarkan untuknya 10 kali lipat. Berapa? Tidak banyak. Iya. Song Yu, kau hila. Mau segitu banyak? Bisa. Tapi sekarang aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Aku akan pinjam. Kau tidak boleh menyentuhnya. Selama ini, kau tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untukku. Bahkan bilang sesuatu tentang ajaran Buddha untuk tidak menggunakan uang. Tapi sekarang untuk dia, kau rela berhutang demi menghamburkan uang. Bersedekah itu baik, tapi menghindari harta adalah cobaan. Itu larangan yang kau tetapkan sendiri. Apakah semuanya bisa kau langgar untuknya? Aku tidak punya waktu untuk berdebat soal ini sekarang. Nomor rekening. Sudah ditransfer. Sudah selesai? Tidak. Parani Nirbat Wanataku, Bangsat. Aku Banakau. Banadia. Kalian ngapain? Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Berhenti. Kau pernah bilang, tinju berasal dari amarah, berakhir dengan penderitaan. Jika kau bertindak,
Dia iblis, kau juga. Sekarang kau, demi Yojing, terus-terusan melanggar aturan. Rela menjadi iblis. Perempuan brengsek. Aku akan membunuhmu. Jing Jing. Kau beruntung, kita lihat nanti. Humph. Apa kata polisi? Gu Kingman. Bisakah kau menggantikan Yojing untuk menanggung kesalahan? Menanggung kesalahan. Bisakah kau mengaku bahwa kau yang berselingkuh? Yojing hanya korban yang tidak bersalah. Mengapa aku harus menanggung kesalahan yang dia lakukan? Dia sedang sangat populer sekarang. Di luar penuh dengan paparazi. Apa kau tega menghancurkan karirnya? Dia akan segera bermain dalam film Green Snake dengan aktor Wen. Kau sudah keluar dari industri ini selama 5 tahun. Sedikit berita kecil. Tidak ada yang akan peduli. Aku tidak mau. Achen, perkaya padaku. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Song Yu. Dia yang memaksaku menerima uangnya, lalu melemparkan kesalahan padaku. Percaya padamu. Tenang saja, masalah ini. Masih ada jalan keluar. Tapi kakakku tidak mau, kan? Aku punya cara. Dasar perempuan jalan, kau yang berselingkuh. Mau menerima kakak Chojeng, sang kecaya malu. Boogeyman, orang brengsek sepertimu. Pantaskah kau menghadapi fansmu? Bukan aku yang berselingkuh. Perbuatan menjijikan yang kau lakukan sendiri masih tidak mau mengaku. Sekarang trending nomor 1 adalah kau yang sengaja mengatur pesta minum untuk menjebak Yojing. Ternyata tidak peduli aku setuju atau tidak. Kau sudah memutuskan. Harus mereka manfaat. Nyonya, suamimu melaporkanmu karena sengaja menjebak aktris populer Yojing. Apakah ini benar? Konon kau iri pada Nona Yojing. Karena dia lihat film Green Snake, maka kau menjebaknya. Apakah peran utama sebelumnya kau dapatkan dengan menemani minum? Bukan seperti itu, ini. Boogeyman melakukan hal seperti ini. Kami juga sedih, tapi tolong beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Wanita menjijikan seperti ini, kenapa tidak mati saja? Tumor aturan tersembunyi harus diblokir, keluar dari dunia hiburan. Aku sudah melihatmu menyalin sutra hati 1000 kali. Dulu pernah berjanji padamu, akan memberimu cintaku tanpa syarat. Menjadi Nyonya Shen yang sejati, aku pasti akan mewujudkannya. Tidak perlu lagi, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Tapi sekarang aku harus pergi melihat keadaan Jinjing. Tadi dia terlalu emosional. Masuk rumah sakit, hanya aku yang bisa menenangkan emosinya. Terserah. Achen, akhirnya kamu datang. Dadaku sangat sakit. Dokter bilang, kamu tidak apa-apa. Ah, mungkin aku hanya kaget. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Kalau ada kesulitan di masa depan, bicaralah padaku. Dunia hiburan ini sangat kompleks. Orang seperti Song Yu, jangan dihubungi lagi. Tentu saja, lagi pula aku paling bergantung pada Achen. Tapi, bagaimana Song Yu bisa tahu? Kita ada di sana. Kabar kepulanganku hanya diketahui hari ini oleh beberapa orang yang datang ke pesta. Temanku, tentu saja aku percaya. Kalau begitu, Maksudmu Gu Kingman? pasti dia. Waktu minta maaf padanya, dia tidak mau menerima. Dia sengaja menyusahkanku. Dia pasti iri karena aku bisa mendapatkan cinta Achen. Sekarang dia dicaci juga akibat perbuatannya sendiri. Lagi pula, wanita tua seperti dia yang sudah tidak laku, tidak pantas mendapatkan cinta Achen. Achen, apakah kamu masih tidak mengerti hatiku? Sudah, aku harus pulang dulu. Achen, kenapa buru-buru pergi? Aku pernah berjanji pada Gu Kingman. Asalkan dia melakukan 3 hal itu, aku akan benar-benar menerimanya. Sebagai kekasihku. Sekarang dia sudah melakukannya, aku juga harus menepati janji.
Ini tasbih yang kuanyam untukmu selama 5 tahun. Ini yang tulis untukmu. 1000 kali sutra hati. Ini adalah sangkar yang kujaga untukmu selama 2000 hari. Shen Yuchen, hayalan sudah terputus. Kita sudah tidak berjodoh lagi. Kingman, kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Gu Kingman. Nyonya di mana? Tidak baik, Tuan Muda. Nyonya hilang, kamar tidur juga kosong. Apa? Dia benar-benar kabur dari rumah? Konyol. Seorang praktisi spiritual, tapi temperamennya begitu besar. Ini benar-benar kekonyolan. Shen Yuchen berani memperlakukanmu seperti ini? Tenang, aku akan memanggil dokter terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Tidak, bekas luka ini bisa mengingatkanku. Mencintai seseorang yang tidak punya hati. Betapa buruknya akhirnya. Untungnya, aku sudah sadar. Qingman, sebenarnya aku selalu... Bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku tahu perasaanmu. Tapi, lubang di hatiku ini mungkin butuh waktu. Berapapun lama, aku rela menunggumu. Hei, Shen Yuchen, kalau kamu tidak segera kembali, percaya tidak percaya, aku akan lompat dari gedung. 5 tahun. Aku dan Wen, sang aktor, berdua. Menunggu selama 5 tahun penuh, akhirnya kami mendapatkan film King Shi yang paling cocok untuk pemeran utama wanita. Seminggu lagi, kami akan mengumumkan secara resmi, semuanya. Tunggu saja, oke? Achen, cepat lihat. Aku baru kembali dari luar negeri. Ikut audisi, peran utama wanita film ini sudah ditentukan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Cepat lihat. Selamat ya. Achen, dari tadi terus main handphone. Kenapa kamu mengabaikanku? Gu Kingman, kamu di mana? Shen Yuchen, kenapa dari tadi kamu mengabaikanku? Apa kamu sedang memikirkan wanita itu? Apa kamu memikirkannya? Aku beritahu kamu. Hal hanya boleh ada aku, tidak boleh ada orang lain. Kamu tahu? Kamu dengar tidak? Tidak boleh ada orang lain. Aku ada urusan, duluan ya. Shen Yuchen, kamu kembali. Kalau kamu berani pergi, aku akan bunuh diri di depanmu. Baiklah, aku akan bunuh diri. Aku mati untuk kalian semua. Gu Kingman, kamu sudah memenuhi permintaanku. Cepat pulang. Bisa-bisanya memblokirku. Aku sudah setuju dia menjadi biksuku. Kenapa masih marah?
Dupa penenangku, kenapa tidak ada yang menyalakan? Gu. Lupa Gu Kingman tidak di rumah. Sebelumnya dia yang selalu menyalakannya. Kecilkan suara. Besok masih ada konferensi pers. Harus tidur nyenyak untuk kecantikan. Sudahlah. Nyawaku ini diselamatkan oleh Yao Jing. Apapun sifatnya, aku bisa menerimanya. Ayah, Ibu. 10 tahun lalu setelah kalian meninggal, tinggalkanku sendiri. Aku sempat ingin mengakhiri hidupku. Saat aku putus asa, bertemu dengannya. Kamu bertahan, jangan menyerah. Biksu bilang, ada orang yang bersujud 999 kali untukku. Menyalakan lentera abadi. Berdoa agar aku melewati cobaan. Yao Jing menyelamatkanku dulu. Sekarang apa yang dia inginkan? Aku pasti akan membantunya mendapatkannya. Kingman, aku akan segera kembali dari Hollywood. Hanya saja untuk konferensi persmu kali ini, aku tidak bisa menemanimu. Maaf sekali. Lagi pula aku dulu pernah jadi pemenang Golden Horse. Apa sih yang belum aku alami? Tenang saja. Dia. Apakah dia mencariku? Konferensi pers akan segera dimulai. Cepat duduk. Aku tahu dia tidak akan meninggalkanku. Selamat datang di konferensi pers Global Film Green Snake. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Sutradara Green Snake, Sutradara Jiang. Silakan duduk. Sutradara, bisakah Anda memperkenalkan situasi terkini film Green Snake? Film Green Snake ini, karena beberapa perubahan, membuat pemeran utama wanita kami belum ditentukan. Sekarang, pemeran utama wanita yang aku impikan, dia kembali. Jadi, sekarang aku umumkan film Green Snake ini resmi masuk tahap persiapan. Sutradara, aku yakin. Pastinya semua sangat penasaran, siapa sebenarnya aktris utama yang membuat Anda menunggu selama 5 tahun ini? Siapa dia sebenarnya? Aktor ini sangat familiar bagi kita semua, aktingnya presisi, halus, dan berlapis-lapis. Dia bahkan bisa memberikan kehidupan yang melampaui naskah kepada karakternya. Tidak hanya diakui di industri kita, dia juga pernah memenangkan berbagai penghargaan besar nasional. Sutradara Achen Jiang memujiku seperti ini. Aku jadi agak malu, cepat bantu aku lihat. Bagaimana penampilanku sekarang? Aku sebentar lagi naik panggung nih. Bagus. Kakak Jing, sebelum kamu pergi ke luar negeri, kamu sudah cukup terkenal. Sekarang kembali ke tanah air, kamu jadi aktris top. Sutradara Jiang menunggumu itu wajar. Kakak Jing, kamu adalah jaminan box office. Selamat ya Kak Jing. Jadi aku yakin, dengan bergabungnya dia, film Green Snake ini akan mengcapai ketinggian yang semestinya. Maka sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk menyambut aktris utama, Green Snake, dia adalah Gu Qingman. Kenapa bisa dia? Gu Kingman.
Apa kamu sengaja melanggar aturanku? Membuatku marah? Gukingman sudah lama menghilang dari industri hiburan. Kenapa tiba-tiba kembali sekarang? Chen lagi. Sekarang dia terlihat sangat kurus, ada bekas luka di wajahnya. Yojing memang sedang populer sekarang. Tapi di awal karirnya, dia naik daun. Dengan julukan, Gukingman kecil. Benar. Halo semua, aku Gukingman, lama tidak berjumpa. Sungguh suatu kehormatan bisa bermain di Green Snake. Gukingman. Jangan berbuat onar lagi. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk keluar dari dunia hiburan? Apa yang terjadi? Gukingman dulu. Keluar dari industri karena dia ya? Tapi bukannya Yojing bilang ini pacarnya? Cinta segitiga nih. Wah, seru banget. Kamu sudah menyelesaikan 3 hal itu. Aku akan menepati janjiku setelah konferensi pers selesai. Aku akan umumkan hubungan kita secara resmi. Mengumumkan hubungan denganmu? Kamu tidak pantas. Dia selalu menuruti saya. Kenapa sekarang selalu melawan saya? Apakah ini trik untuk membuat saya menyerah? Ini jelas kecurangan. Kenapa harus Gukingman yang lebih tua? Dia sudah lama keluar dari industri ini, tidak mungkin bisa memerankan Kingshi dengan baik. Beberapa hari lalu bahkan ada skandal prostitusi. Kenapa sekarang bisa comeback dengan reputasi buruk? Sutradara Jiang tidak takut filmnya gagal. Dia adalah aktris bermasalah, tidak layak untuk berperan. Film dengan produksi besar seperti ini, Sutradara Jiang. Anda tidak takut dia akan menghancurkan film Anda? Bukankah saya lebih cocok untuk memerankan Kingshi? Dan juga, orang di samping saya ini adalah CEO Shen dari grup Shen. Dia bersedia menambah investasi untuk saya. Benar, peran utama wanita dalam film Kingshi harus Nona Yo. Gukingman, jangan terus-terusan meributkan. Saya tahu kamu hanya sedang marah. Sudah cukup. Sutradara Jiang, apakah Anda ingin film ini? Rugi total. Tapi Nona Gukingman adalah pilihan utama investor kami untuk peran utama. APA. Tidak mungkin. Investor mana yang mau memakai aktris yang sudah 5 tahun tidak ada karya dan sudah ketinggalan zaman untuk peran penting seperti ini? Gukingman, kamu dapat peran ini dengan cara kotor ya? Aktor Wen tahu tidak? Jika dia tahu bahwa lawan mainnya adalah orang yang begitu kotor, apakah dia akan setuju? Gukingman, nafsu dan keserakahan hanyalah satu langkah menuju neraka. Keserakahanmu terlalu besar, tidak pernah berubah. Bahkan sampai menjual diri untuk kehormatan, perbuatan yang memalukan. Saya sudah bersedia menerimamu sebagai pasangan saya. Bicara harus ada buktinya, tanpa bukti itu fitnah. Saya bisa menuntut kalian. Sutradara Jiang, artis bermasalah seperti ini. Jika kalian pakai, tidak takut film ini akan diboikot penonton. Tidak takut mempengaruhi reputasi film di masa depan. Tapi acting Gukingman, saya akui, tidak hanya saya. Sutradara Jiang, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun Anda tidak memakainya, dana juga akan ada. Tadi sudah saya katakan. Tuan Shen bersedia berinvestasi dalam film ini. Atau mungkin, kamu juga punya hubungan pribadi dengan Gukingman? Kamu. Sutradara Jiang, Anda tak perlu percaya rumor ini, toh saya mendapat pengakuan dari Anda dan investor melalui acting. Jika mereka masih tidak percaya, hari ini, saya bersedia di hadapan penonton global. Bertarung akting dengan Yojing. Live streaming adu akting. Berani sekali dia. Sudah 5 tahun tidak akting. Ini mau mempermalukan diri di depan penonton global? Memalukan. Mana mungkin bisa acting dengan baik? Gukingman, aku sangka cinta berubah jadi benci. Dengki pada Yojing sampai segitunya? Yojing, berani lawan aku? Aku mengalahkanmu sudah pasti. Justru kamu. Yakin mau mempermalukan diri di depan banyak orang? Ini akan merusak karir aktingmu ke depan. Masa depanku tak perlu kau khawatirkan. Atau kamu takut? Memang dia agak berbakat. Tapi sudah lama tidak akting, pasti tidak lihai lagi. Apa yang tidak berani? Jangan bilang aku nakal ya. Mari kita pilih adegan dari film untuk PK. Nanti lihat siapa yang lebih disukai penonton. Baik, pilih saja. Aku tunggu hasilnya.
Aku pilih adegan ular hijau menggoda Fa Hai hingga melanggar sumpah. Untuk lawan main, aku pilih Tuan Shen. Gu Qingman. Nafsumu terlalu besar. Maka kuberitahukan akibat melanggar sumpah. Yao Jing mainnya gila ya. Adegan mesra begitu malah diperankan suami Gu Qingman sendiri. Sungguh menarik. Berebut main sebelum Gu Qingman, sepertinya. Gu Qingman semakin sulit masuk karakter. Kau bilang aku siluman, siluman pun tak apa. Jangan pilih Buddha. Pilih aku. Ini mirip ular hijau mana? Ini jelas cuma pelacur kelas rendahan. Ah, rupanya perkataanku terlalu cepat. Aktingnya kayak streamer yang nyaris vulgar. Cut. Kakap. Sutradara, bagaimana akting saya? Tidak bagus. Karena kamu sama sekali tidak menemukan. Apa inti karakter ular hijau? Tidak heran. Lagi pula, Nona Yo hanya memikirkan cara merayu orang. Dia lupa bahwa ular hijau juga pernah mencintai, berlutut, dan mati. Juga pernah menderita. Baiklah. Kalau begitu, saya tetap memilih Tuan Shen untuk berakting bersama saya. Saya memilih adegan perpisahan ular hijau dan Fa Hai. Aku pernah mengelilingi pagoda 3 kali. Memanggilmu tapi tak ada jawaban. Aku pernah membakar dupa 9 malam, bermimpi tapi tak melihatmu. Aku bilang, aku adalah siluman. Kamu bilang, kamu adalah Buddha. Tapi kamu tidak mau menyeberangkanku. Juga tidak menghancurkanku. Apa yang harus kulakukan? Untukmu. Aku meninggalkan karierku, meninggalkan mimpiku. Mengapa kamu masih tidak mau menerimaku? Katakan padaku. Apa yang seharusnya kulakukan? Katakan padaku. Apalagi yang bisa kulakukan? Siluman punya cinta. Itu adalah ujian. Buddha punya cinta. Itu dosa. Tapi jika cinta sendiri tidak salah, siapa yang salah? Aku bertapa selama 500 tahun. Hanya untuk menjadi manusia. Dan kau bertapa selama 1000 tahun. Hanya untuk melihatku bukan manusia.
Sudahlah. Dulu. Aku memohon padamu untuk menyeberangkanku. Kamu tidak mau. Maka hari ini, aku yang akan menyeberangkanmu. Penampilanku selesai. Tepuk tangan penonton mewakili segalanya. Kamu, Gu Qingmen, adalah ular hijau yang kucari. Tidak, tadi kondisiku tidak baik, harus ada babak lagi. Lagi. Berapa babak lagi, kamu tetap tidak bisa, aku beritahu. Nona Yo Jing, kesempatan itu adio. Jan Gon Terrace mengganggu. Yang tidak adil itu sebenarnya kamu. Saat daftar audisi diumumkan, nama dia sama sekali tidak ada di sana. Apa karena dia disokong Sugar Daddy? Bisa main pintas? Bisa menipu penonton? Diam. Berbelit-belit. Gu Qingmen. Aku tidak tahu cara apa yang kamu pakai sampai orang-orang mendukungmu. Tapi aku sarankan kamu. Merebut kesempatan orang lain adalah karma yang kamu tanam. Nanti akan menuai balasannya. HPH. Lagi-lagi pakai agama untuk memaksaku menyerah. Shen Yuchen. Aku tidak mau ikut campur lagi. Achen, orang seperti dia tidak akan mendengarkan nasihat. Gu Qingmen. Aktor Wen paling benci orang yang naik lewat jalur kotor. Dia tidak akan setuju main bareng kamu. Kalau kamu tahu diri, lebih baik mundur sendiri. Kamu, pelakor yang disokong Sugar Daddy dan merebut suami orang. Berani-beraninya mengajari aku? Berani memfitnah aku? Kamu percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Keluar dari sini. Aktor Wen tidak akan setuju main bareng kamu. Siapa bilang aku tidak setuju? Nona Zhao. Di depan umum. Kamu berani memukul Qingmen. Menurutku kamulah artis bermasalah itu. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia naik lewat jalur kotor. Aku juga karena sangat mengagumimu. Aku ingin mengusirnya dari kru film untukmu. Tidak perlu khawatir. Aku yang memilih Gu Qingmen sebagai pemeran utama ular hijau. APA? Tidak mungkin. Bukannya kamu ke Hollywood? Kenapa sudah kembali? Kamu baru comeback, menghadapi banyak kamera. Aku tidak tenang, jadi aku suruh manajer yang pergi. Bagus. Kamu juga sudah dibutakan oleh wanita ini. Gu Qingmen. Kamu mau membuatnya dicap naik lewat jalur kotor. Nanti tidak akan ada investor yang mau pakai kalian lagi. Investor? Akulah investor terbesarnya. Aku dan Qingmen sudah kenal sejak jadi figuran di undian. Aku menyukainya, diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Jika kamu lagi-lagi menghina Qingmen di depanku, jangan salahkan aku jika tak bersikap baik. Qingmen, aku benar-benar mencintaimu. Maukah kamu bersamaku? Dia tidak akan. Obsesinya adalah aku. Aku mau. Gu Qingmen. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah istriku. Kamu berani selingkuh di depan umum? Kalau tidak salah ingat, kita belum menikah secara hukum, kan? Secara hukum, kita bukan suami istri. Lagi pula, kamu telah menyia-nyiakan 5 tahun waktuku. Memaksaku menyelesaikan 3 hal konyol itu. Baru mau memberiku status. Tapi sekarang, status itu tak kubutuhkan lagi. Benar, kamu sudah memenuhi syaratku. Kita bisa menikah sekarang.
Kamu terlalu percaya diri. Sekarang orang yang kucintai adalah Wen Xie. Aku sudah mengenalnya selama 10 tahun. Selama ini, dialah yang selalu setia menemaniku. Jadi, meski cinta telah melukaiku sedemikian rupa, aku tetap mau menerima seseorang yang benar-benar mencintaiku. Qingman, tenang, penonton di seluruh dunia menyaksikan. Aku Wen Xie, mempertaruhkan segalanya untuk meminang Gu Qingman sebagai istriku. Mencintainya, menghormatinya, melindunginya, sampai maut memisahkan. Gu Qingman. Menyangkal hati adalah sumber penderitaan. Aku bisa membuat pengecualian, menerima obsesimu. Menerimamu sebagai pasanganku. Membantumu memperbaiki diri. Jangan bersikap semaumu lagi. Baru saja kukatakan, aku tidak mencintaimu. Tidak mungkin, obsesimu hanya bisa padaku. Dulu. Kamu menyalin kitab suci ribuan kali untukku. Ujung jari berdarah tak kau lepaskan. Kamu bilang ingin mendapatkan pengakuanku. Bukankah itu tanda keterikatan? Saat aku dirawat karena pendarahan lambung, kamu membatalkan peran utama perempuan. Berlutut semalaman di luar icu, memohon pada para dewa. Perawat bilang, kamu membaca mantra sampai tenggorokan berdarah. Gu Qingman. Api neraka yang membakar tubuh ini, mengorbankan segalanya. Di hatimu. Ternyata hanya ilusi yang menipu. Bukankah ini tanda cinta yang sangat dalam? Ternyata kamu tahu, aku melakukan begitu banyak hal. Lalu bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu bilang, mimpiku menjadi aktris adalah nafsu yang terlalu banyak memaksaku keluar, padahal itu untuk membuka jalan baginya. Aku pernah membuatkanmu makanan bergizi berkali-kali. Kamu berikan semuanya ke anjing, tapi bisa makan daging yang dia ambilkan untukmu. Sebagai tunanganmu, aku bahkan tidak boleh masuk ke kamarmu. Tapi kamu bisa tidur sekamar dengan Yo Jing. Bersikap mesra. Apakah kamu sudah lupa semua ini? Dia pernah berbuat baik padaku. Berkah atau cinta? Atau hanya hayalan yang kamu buat sendiri? Aku tanya kamu. Pernahkah dia bilang bahwa dia yang menyelamatkanmu? Kamu tahu kejadian tahun lalu. Kebenaran tidak penting lagi, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Cari tahu siapa yang menyalakan lentera abadi saat aku diselamatkan dulu. Gu Qingman, jangan ganggu aku lagi. Marah dan cemburu. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Sudahlah, aku setuju kamu kembali. Asal kamu tidak main di film Wen Xie. Dia punya niat buruk padamu. Dulu aku bisa keluar demi kamu, sekarang juga bisa. Untuk mendukung karir orang yang kucintai, aku akan main sebagai pemeran utama di Green Snake. Mimpi terbesar Qingman adalah bermain film. Tahukah kamu berapa banyak penderitaan yang dia alami sampai 5 tahun lalu? Memenangkan mahkota aktris terbaik. Kalau bukan karena kamu, Qingman sudah lama menjadi aktris terkenal di seluruh dunia. Sekarang kamu malah ingin menghalanginya. Qingman. Asal kamu tidak bersamanya. Mulai sekarang aku tidak akan menghalangimu. Kembalilah padaku. Boleh? Aku bilang sekali lagi. Orang yang kucintai adalah Wen Xie. Aku akan bersamanya seumur hidup. Qingman, aku mencintaimu. Gu Qingman. Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Apa? Lampu panjang tahun itu dinyalakan oleh Gu Qingman. Ya, Tuan Shen. Zhou Jing selain dihidupi oleh Song Yu, juga punya hubungan uang besar dengan banyak pria. Mengerti. Yo Jing. Ada apa Achen kamu panggil aku? Yo Jing. Kamu berani menipuku. Achen aku tidak. Aku hanya tidak ingin Gu Qingman mendapatkan apa yang diinginkannya.
Aku sangat tidak rela. Bisakah kamu membantuku lagi? Kenapa kamu diam? Bukankah kamu bilang akan menuruti semua keinginanku? Kenapa kamu tidak cari Song Yu MU? Atau Bos Lee dan Bos Zhao MU? Kamu menipuku selama bertahun-tahun. Masa berani muncul di hadapanku? Aku dengan mereka hanya hubungan kerja. Masih berbohong. Lampu panjang tahun itu, bukan kamu yang menyalakannya. Kenapa menipuku? Aku tidak pernah bilang aku yang menyalakannya. Hanya kebetulan aku ada di sana. Kamu salah paham saja. Ini jelas salahmu. Kenapa menyalahkanku? Kamu yang mengusir Gu Qingmen. Ayo. Aku akan ajak kamu minta maaf padanya. Dia pasti masih bisa memaafkanku. Dia sudah pergi, but apa pura-pura sayang? Dia bersamamu 5 tahun, kamu tidak pernah menerimanya. Sekarang dia pergi, masih pura-pura sayang? Itu karena aku tidak boleh melanggar aturan. Oh ya? Kenapa dengan aku kamu bisa melanggarnya? Kamu hanya peduli lampu bukan orangnya. Selama ini kamu yang memperlakukannya buruk. Mengabaikannya. Apa hakmu menuduhku? Jangan sok suci. Aku tertipu olehmu. Tidak apa-apa. Aku akan ajak kamu minta maaf padanya. Dia pasti masih bisa memaafkanku. Jangan bermimpi. Di konferensi pers mereka sudah berciuman. Sekarang topik panas penuh dengan mereka. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Apa? Mereka bertunangan? Tidak boleh, tidak boleh. Aku tidak mengizinkan. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Kamu tahu. Aku beritahu kamu. Aku bisa mengangkatmu, juga bisa menginjakmu ke dalam lumpur. Coba saja. Tanpa perlindunganku. Bagaimana para investor akan menghadapimu? Tidak, Chen. Bukankah kamu seorang praktisi spiritual? Kamu seharusnya memaafkanku. Kamu harus menerima konsekuensi dari perbuatan jahatmu. Chen Shenyuchen, Kembalaila. Sutradara, kapan kita mulai syuting? Wah, dengan kehadiranmu, aku yakin film ini pasti akan laris. Makanan sudah siap? Kapan produsernya datang? Oh ya, hari ini akan ada investor baru yang akan segera datang. Benarkah? Dengan investasi baru, produksi kita pasti akan lebih berkualitas. Betul sekali. Aku yang buka. Jateng. Aktor Wen, ini investor baru kita. Tuan Shenyuchen. Dia saya akan ramai di sini. Apa ada kesalahpahaman antara kalian? Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara baik-baik? Kingman. Jangan salah paham, aku benar-benar merasa film ini layak untuk aku investasikan. Boleh, hari ini hanya bicara urusan bisnis. Silakan duduk. Tuan Shen telah membawa investasi 2 miliar untuk kita memoles film ini. Tuan Shen sangat dermawan. Baru saja membayar 3 miliar untuk Yojing. Sekarang datang ke sini untuk investasi 2 miliar. Apakah uang pinjaman ini bisa kamu kembalikan? Untukmu, aku rela memberikan segalanya. Aku minta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Tuan Shen, minum pelan-pelan. Gelas ini untuk meminta maaf atas ribuan sutra yang kau baca. Gelas ini untuk meminta maaf atas 5 tahun kesepian yang kau alami. Gelas ini
Untuk meminta maaf karena membuatmu meninggalkan kariermu. Gelas ini. Untuk meminta maaf karena memaksamu minum sup. Gelas ini, untuk meminta maaf karena tidak melindungimu. Bukan seperti itu. Gu Qingmen melakukan hal seperti ini. Kami juga sangat sedih, tapi tolong berikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Gelas ini. Untuk meminta maaf karena memaksamu menanggung kesalahan. Qingmen, aku mohon, maafkan aku, ya? Shen Yuchen, kamu pikir dengan melakukan ini bisa menebus luka yang kamu timbulkan pada Qingmen? Shen Yuchen. Bekas luka ini masih kamu ingat? Ia terus mengingatkanku. Shen Yuchen tidak boleh memaafkan. Shen Yuchen, apa yang kamu lakukan? Menghancurkan diri sendiri adalah jalan sesat. Aku rela melanggar aturan untukmu. Berharap kamu kembali. Sekarang Yao Jing telah di blacklist oleh seluruh industri. Menuai akibat perbuatannya sendiri. Aku juga setiap hari menyesal. Qingmen, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Sutradara Jiang, kita berhenti di sini dulu hari ini. Aku sedikit lelah. Qingmen, jangan pergi. Lepaskan. Kalian sudah. Berani-beraninya kamu menyentuh wanitaku. Dia adalah wanitaku. Shen Yuchen. Kalau kamu terus gila, aku akan laporkan ke polisi. Apa bagusnya dia? Berhutang untuk minum, wajahnya rusak. Aku baru saja melanggar aturan demi kamu, berkali-kali. Kenapa kamu masih bersikeras pergi dengannya? Karena kamu hanya terbuai oleh perasaanmu sendiri. Aturan yang kamu buat sendiri. Sudah hilang sejak hari Yao Jing kembali. Tidak tersisa sedikit pun. Tidak. Bukan seperti itu. Shen Yuchen. Aturan dan disiplin yang kamu bicarakan hanyalah belenggu yang mengurungku. Di hatimu ada banyak pengukur, tapi tak bisa mengukur sedikit pun ketulusan. Aku seharusnya menjadi bintang yang bersinar di bawah sorotan lampu. Tapi kau patahkan sayapku. Menjadi orang yang kau sebut penuh dendam. Qingmen. Aku salah. Aku sudah tahu. Dulu kau yang menyalakan lentera abadi untukku. Kau yang menyeberangkanku, menyelamatkanku. Aku masih mencintaimu. Cintamu bagai bunga di air, bulan di cermin, semuanya palsu. Aku akan menikah dengan Xie. Kumohon, jangan ganggu aku lagi. Selamat Wenji Gu Qingmen. Memenangkan aktor dan aktris terbaik, selamat untuk Green Snake. Mendapatkan film terbaik. Gu Qingmen, kau wanita licik. Kau mengambil segalanya dariku. Silakan berdua berikan pidato kemenangan. Terima kasih khusus untuk istriku, Nona Gu Qingmen. Diala yang menerangi hidupku. Aku juga ingin berterima kasih pada suamiku. Gu Qingmen, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Aku akan membunuhmu.
Jangan harap menyakiti Kingman lagi. Shen Yuchen. Lentera abadi itu adalah keberanian dan harapanku untuk hidup. Nyawaku dulu kau yang selamatkan. Sekarang, aku kembalikan padamu. Jangan benci aku lagi. Boleh?